Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pernahkah kalian membayangkan ada sebuah kota yang selama lebih dari 1000 tahun dianggap mustahil untuk ditaklukkan? Kota itu ialah kota Konstantinopel, benteng terkuat pada masanya yang berkali-kali gagal direbut oleh berbagai kerajaan. Namun pada tahun 1453, seorang pemuda berusia 21 tahun berhasil melakukan sesuatu yang sebelumnya dianggap tidak mungkin. Ialah Sultan Muhammad Al-Fatih. Jadi saya Ania Sarkalvia. Kali ini akan membahas perjalanan Sultan Muhammad Al-Fatih, mulai dari masa kecilnya, bagaimana ia dipersiapkan untuk menjadi pemimpin, hingga strategi luar biasanya yang mengantarkannya menaklukkan kota Konstantinopel. Langsung saja pembahasannya. Jauh sebelum Muhammad Al-Fatih lahir, Rasulullah SAW pernah menyampaikan sebuah kabar gembira kepada umat Islam. Beliau bersabda bahwa suatu saat nanti kota Konstantinopel akan ditaklukkan. Pemimpinnya itu sebaik-baik pemimpin dan pasukannya adalah sebaik-baik pasukan. Sejak saat itu, hadis tersebut menjadi cita-cita besar umat Islam karena berbagai pemimpin dan panglima telah mencoba menaklukkan Konstantinopel, namun semuanya belum pernah berhasil. Sebenarnya bukan tanpa alasan, soalnya Konstantinopel ini dikenal sebagai kota yang hampir mustahil untuk ditaklukkan. Letaknya strategis di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Eropa. Kota ini juga menjadi pusat perdagangan, politik, sekaligus pertahanan kekaisaran Bizantium selama berabad-abad. Bentengnya juga berlapis-lapis, dikelilingi tembok yang sangat kokoh, serta memiliki pertahanan laut yang sulit ditembus. Bahkan banyak kerajaan besar menganggap kota ini tidak mungkin bisa direbut. Namun sejarah membuktikan bahwa sesuatu yang dianggap mustahil oleh manusia bisa menjadi mungkin ketika dipersiapkan dengan ilmu, strategi, dan keyakinan yang kuat. Oke, sebelum berbicara tentang Muhammad Al-Fatih, kita perlu mengenal terlebih dahulu Kesultanan Utsmaniyah. Kesultanan ini berawal dari sebuah wilayah kecil yang dipimpin oleh Utsman bin Ertugrul dari waktu ke waktu. Wilayah tersebut berkembang menjadi kerajaan yang semakin kuat berkat kepemimpinannya. Di tengah perkembangan itu lahirlah seorang pangeran bernama Mehmed yang kemudian dikenal sebagai Muhammad Al-Fatih. Sejak kecil, Mehmed tidak dibesarkan sebagai anak kerajaan pada umumnya. Ayahnya Sultan Murad II memberikan pendidikan yang sangat disiplin. Ia belajar Al-Quran, hadis, fikih, sejarah, matematika, strategi perang, hingga berbagai bahasa asing seperti Arab, Persia, Yunani, dan Latin. Para gurunya juga bukan orang biasa. Mereka menanamkan keyakinan bahwa mungkin saja Mehmed adalah sosok yang kelak akan mewujudkan hadis Rasulullah tentang penaklukan Konstantinopel. Sejak muda, cita-cita tersebut mulai tumbuh dalam dirinya. Saat usianya masih sangat muda, Mehmed dipercaya memimpin sebagian wilayah Kesultanan Utsmaniyah sebagai latihan menjadi pemimpin. Pengalaman tersebut membuatnya belajar mengambil keputusan, memahami politik, hingga memimpin masyarakat secara langsung. Tidak lama kemudian, ia naik tahta menjadi Sultan Utsmaniyah. Meski usianya masih belia, banyak pihak meragukan kemampuannya. Bahkan kerajaan-kerajaan Eropa menganggap Mehmed hanyalah pemuda yang belum berpengalaman. Namun, di balik usianya yang muda, Mehmed memiliki visi yang sangat besar. Ia tidak ingin hanya menjadi seorang raja, ia ingin menjadi pemimpin yang mewujudkan janji Rasulullah dengan menaklukkan Konstantinopel. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, ia sadar bahwa keberhasilan tidak cukup hanya dengan keberanian. Dibutuhkan persiapan yang matang, ilmu pengetahuan, teknologi, dan strategi yang kuat.
Nah, setelah menjadi sultan, Mehmed tidak terburu-buru untuk menyerang Konstantinopel. Ia terlebih dahulu memperkuat negaranya dari berbagai sisi. Benteng-benteng baru dibangun, armada laut diperbesar, dan pasukan dilatih secara intensif. Salah satu langkah yang penting dilakukan adalah membantu benteng Rumeli Hisari di tepi selat Bosporus. Benteng ini berfungsi untuk mengendalikan jalur laut, sehingga bantuan bagi Konstantinopel dapat diputus. Selain itu, Mehmed juga memesan meriam raksasa pada masa itu yang menjadi salah satu teknologi militer paling canggih. Militer tersebut mampu menghancurkan tembok pertahanan yang selama berabad-abad dianggap tidak dapat ditembus. Semua persiapan dilakukan dengan sangat teliti. Mehmed memahami bahwa kemenangan bukanlah dari keberuntungan, melainkan buah dari perencanaan yang matang. Akhirnya pada tahun 1453 menjadi titik balik sejarah. Setelah bertahun-tahun mempersiapkan segalanya, Sultan Muhammad Al-Fatih akhirnya menggerakkan pasukannya menuju kota Konstantinopel. Dengan sekitar puluhan ribu prajurit, armada laut, dan meriam-meriam raksasa berbaris menuju kota yang selama berabad-abad dianggap tidak mungkin ditaklukkan. Di balik tembok Konstantinopel, Kaisar Konstantinus XI juga bersiap menghadapi serangan. Ia tahu jika kota ini jatuh, maka berakhirlah kejayaan Kekaisaran Bizantium yang telah berdiri lebih dari 1000 tahun. Ketika pengepungan dimulai, dentuman meriam mengguncang benteng yang selama ini menjadi simbol kekuatan Konstantinopel. Hari demi hari berlalu, tapi tembok itu masih tetap berdiri. Pasukan Utsmaniyah terus menyerang tanpa henti, namun setiap celah yang berhasil dihancurkan segera diperbaiki oleh pasukan Bizantium pada malam harinya. Pertempuran berubah menjadi perang kesabaran, bukan hanya adu senjata, tetapi juga adu strategi, ketahanan mental, dan juga keyakinan. Di tengah kebuntuan, Sultan Muhammad Al-Fatih menyadari bahwa kemenangan tidak akan datang jika hanya mengandalkan cara-cara biasa. Masalah terbesar ada di Selat Golden Horn. Jalur laut menuju kota ditutup oleh sebuah rantai besi raksasa yang membentang dari suatu sisi ke sisi yang lain. Rantai itu membuat kapal-kapal Utsmaniyah mustahil memasuki pelabuhan Konstantinopel. Namun Al-Fatih justru memikirkan sesuatu yang tidak pernah dibayangkan siapapun. Jika laut tertutup, maka kapal-kapal itu tidak akan melewati laut. Mereka akan melewati daratan yang pada malam hari batang-batang kayu disusun di atas bukit dan dilumuri minyak agar licin. Satu persatu kapal perang ditarik melintasi daratan menuju Golden Horn. Saat matahari terbit, penduduk Konstantinopel terkejut. Kapal-kapal Utsmaniyah kini telah berada di belakang pertahanan mereka. Sebuah strategi bagi banyak orang yang terdengar mustahil, namun justru menjadi salah satu taktik militer paling terkenal sepanjang sejarah. Setelah berminggu-minggu bertempur, Sultan Muhammad Al-Fatih memutuskan melancarkan serangan terakhir. Pada dini hari, yaitu tepatnya 1453, seluruh pasukan Utsmaniyah bergerak secara serentak. Dentuman meriam, suara takbir, dan pekikan para prajurit memenuhi medan perang. Gelombang demi gelombang, pasukan terus maju. Banyak yang gugur, tetapi semangat mereka tidak pernah padam. Hingga akhirnya, sebuah celah berhasil terbuka. Pasukan Utsmaniyah memasuki Konstantinopel. Bendera Kesultanan Utsmaniyah mulai berkibar di dalam kota. Setelah lebih dari 1000 tahun menjadi ibu kota Bizantium, Konstantinopel akhirnya jatuh. Saat itu Muhammad Al-Fatih baru berusia 21 tahun. Ia menjadi pemimpin yang berhasil mewujudkan cita-cita yang selama berabad-abad hanya menjadi harapan.
Banyak orang mengira bahwa memenangkan peperangan, Muhammad Al-Fatih akan membalas dendam kepada seluruh penduduk kota. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Setelah memasuki Konstantinopel, beliau memerintahkan pasukannya untuk menghentikan penjarahan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Penduduk diberikan jaminan keamanan, mereka tetap diperbolehkan menjalankan agama dan melanjutkan kehidupan mereka seperti biasa. Kota Konstantinopel kemudian dibangun kembali menjadi pusat pemerintahan Kesultanan Utsmaniyah dan berkembang menjadi salah satu kota paling penting di dunia. Bagi Muhammad Al-Fatih, kemenangan bukan sekadar menguasai sebuah wilayah, tetapi juga membangun peradaban yang lebih baik. Kisah Muhammad Al-Fatih mengajarkan bahwa kemenangan tidak pernah lahir dari keberanian semata. Di balik keberhasilannya terdapat pendidikan sejak usia dini, kerja keras, kedisiplinan, perencanaan yang matang, penguasaan ilmu pengetahuan, serta keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453 bukan hanya mengubah peta politik dunia, tetapi juga menjadi bukti bahwa sebuah mimpi besar dapat diwujudkan oleh mereka yang mau mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Dari kisah Muhammad Al-Fatih ini ada beberapa pelajaran berharga yang bisa kita ambil, yaitu yang pertama, kesuksesan tidak datang secara instan. Sejak kecil Muhammad Al-Fatih dididik dengan ilmu agama, ilmu pengetahuan, kepemimpinan, hingga strategi perang. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan adalah hasil dari proses belajar dan persiapan yang matang. Yang kedua, seorang pemimpin harus memiliki visi yang besar. Muhammad Al-Fatih tidak hanya bermimpi menaklukkan kota Konstantinopel, tetapi juga menyusun strategi, memanfaatkan teknologi, dan mempersiapkan pasukannya dengan matang untuk mewujudkan tujuan tersebut. Yang ketiga, kita diajarkan untuk tidak mudah menyerah ketika menghadapi tantangan. Saat pengepungan mengalami kebuntuan, Muhammad Al-Fatih tidak berhenti berusaha. Justru dari situlah lahirlah strategi yang memindahkan kapal melalui daratan, sebuah langkah yang mengubah jalannya sejarah. Yang keempat, kemenangan bukanlah alasan untuk berlaku semena-mena. Setelah berhasil menaklukkan Konstantinopel, Muhammad Al-Fatih memilih melindungi penduduk kota dan membangun kembali peradaban. Hal ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin sejati tidak hanya mampu memenangkan peperangan, tetapi juga menghadirkan keadilan dan kedamaian. Demikian kisah singkat perjalanan Sultan Muhammad Al-Fatih. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga kisah ini tidak hanya menambah wawasan sejarah kita, tetapi juga menjadi inspirasi untuk terus belajar, berjuang, dan tidak mudah menyerah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.